Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI saha dumateng Bapak Kabag Kesra Kabupaten Sleman ingkang sampun kersa rawuh lan atur pambagyo ing dalu punika, matur nuwun. Jazakumullah khairan. Saudaraku seiman, pada sore hari ini kita insyaallah akan membahas tentang bahaya ghibah. Karena ghibah ini, Bapak sekalian, banyak di antara kita yang merasa manis dengan ghibah, yang berakibat tentunya di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang bangkrut, Pak. Karena ketika kita menggibah, otomatis kita akan membayar ghibah kita pada hari kiamat dengan amalan soleh kita. Juga dikarenakan ghibah itu salah satu sebab pelakunya diazab di kubur. Salah satu yang menyebabkan mayat itu diazab di kuburnya, Pak, adalah ghibah. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya demikian. Maka betapa pentingnya kita mengenal ghibah. Apa itu ghibah? Bagaimana ghibah? Bagaimana bentuk-bentuk ghibah? Kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi ghibah. Ghibah secara bahasa dari kata ghaib. Dari kata ghaib, sesuatu yang gaib. Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab berkata, al-ghibah minal iktiyab, an yatakallama khalfa insanin masturin bisu. Ghibah itu adalah seseorang membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, ini ghibah ya, secara bahasa. Membicarakan orang lain di belakang dia, itu disebut dengan apa? Ghibah. Adapun secara istilah, maka Nabi SAW yang langsung memberikannya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar memberikan perincian tentang ghibah. Kata Imam Nawawi, dzikrul mar'i bima yakrahuhu, yaitu menyebut perkara yang tidak disukai oleh seseorang di belakang dia.
Sawa'un kana dzalika fi badani syakhsi, baik membicarakan tentang fisik seseorang. Misalnya membicarakan si fulan kurus, atau membicarakan si fulan cacat misalnya, cadel misalnya, atau ya kebluk, atau nggak kebluk Pak? Kebluk itu apa namanya? Tidur mulu Pak. Ya. Kerjaannya tidur aja. Atau misalnya ya giginya tonggar misalnya. Atau misalnya matanya bintitan misalnya. Di belakang dia sesuatu yang memang dia tidak suka. Kata Imam Nawawi ya, jadi menyebutkan itu baik pada fisiknya, au dinihi, atau pada agamanya, au dunyahu, atau pada dunianya, au nafsihi, atau pada dirinya, au khalqihi, au khuluqihi, atau pada akhlaknya, au malihi, atau pada hartanya, au walidihi, atau pada orang tuanya, au waladihi, atau pada anaknya, au zaujihi, atau pada pasangannya, au khadimihi, atau pada pembantunya, au thawbihi, atau pada pakaiannya, au harakati, atau pada gerak-geriknya, au talaqatihi, au abusatihi, atau pada mimik wajahnya, ya, au ghairi dzalik mimma yata'allaq bihi, atau yang lainnya yang berhubungan dengan orang tersebut. Sawa'un dzakartahu bil lafzi awil isyarah awil ramzi, baik kamu gibah ia dengan lisan atau dengan isyarat atau dengan apa? Yang lainnya, seperti kerlingan mata misalnya. Itu saja sudah termasuk gibah. Ya. Kemudian beliau lebih menjelaskan lagi, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa min suwaril ghibah, kata beliau, wa minhu qauluhum inda dzikri Allah yu'afina, Allah yatubu alaina, nas'alullah salamata wa dzalik, fa kullu dzalika minal ghibah. Contoh misalnya di antara ghibah yang terkadang dibungkus dengan kata-kata seakan-akan bukan ghibah, Pak. Ya. Misalnya kita mengatakan semoga Allah menyelamatkan kita dari si fulan yang hidungnya agak pesek itu. Ya. Terkadang orang itu Pak mau menggibah itu gimana caranya dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan itu bukan gibah. Bahkan pakai mukadimah dulu lagi. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Itu si Anu itu gini. Kok mau gibah aja pakai mukadimah gitu Mas. Kita katakan ya akhi itu gibah. Walaupun kamu bilang saya bukannya mau gibah, tetap yang namanya gibah, ya, itu berhubungan dengan menjelek-jelekan seseorang di belakang apa? Dia. Kata beliau, wa min suwaril ghibah ma qad yakhruju minal mar'i ala surati ta'ajjub aw al-iktimam aw inkaril munkar. Di antara bentuk ghibah, kita mengucapkan kata-kata dengan merasa heran. Heran saya si fulan tuh. Kok dia kalau tidur tuh ngoroknya keras banget gitu. Ya, sampai saya nggak bisa tidur. Nah, hati-hati loh Mas. Antum ngomongin masalahnya ini ngomongin kejelekan apa? Orang, Pak. Atau misalnya antum berisyarat dengan tangan. Si fulan tuh begini. Maksudnya apa? Pendek. Dalam hadis yang sahih
yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya. Suatu ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang bersama Aisyah di rumahnya. Kemudian tak lama datanglah Safiyah, minta izin ingin berbicara sebentar karena ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengan Safiyah. Setelah selesai pergilah Safiyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kadza. Hai Rasulullah, cukuplah Safiyah itu buat engkau begini. Kependekan. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah, Pak? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata kamu dicampur dengan air laut, akan kotor itu air laut itu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha cuma bilang apa? Cuma segini itu loh, pendek. Iya. Cuma isyarat. Tapi Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Kata Rasulullah apa? Bala qad i'tadama. Dua orang tadi itu sudah makan daging. Akhirnya kemudian si pelayan ini balik lagi ke dua sahabat ini dan mengatakan, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa kalian berdua sudah makan daging. Bingung sahabat ini. Dari mana makan daging? Orang dari pagi belum makan kok. Akhirnya dua-duanya pergilah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kami belum makan. Dari mana kami makan daging? Apa kata Rasulullah? Ucapan kalian tadi tentang pelayan kalian, itu hakikatnya kalian makan daging saudara kalian, kata Rasulullah SAW. Padahal cuma bilang kebluk, Pak. Ini pelayan saya ini kok kebluk sekali ya. Pembantu saya ini kok lelet ya. Wah ini hati-hati loh, Pak. Ini bisa jadi masuk dalam apa? Ghibah. Iya. Makanya hati-hati akal Islam. Ternyata ghibah itu bentuknya bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga dengan yang lainnya. Sekarang kita akan bahas hukum ghibah. Terjadi perselisihan para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya, terjadi khilaf para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa apa? Kecil. Jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat ghibah itu dosa apa? Kecil. Namun pendapat yang rajih, yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Karena dalil menunjukkan kepada hal itu, Pak. Apa dalil-dalilnya? Banyak ya, yang menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Sedangkan Pak, makan bangkai saudara kita hukumnya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengumpamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 11.
Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian mengejek manusia dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah seseorang kata Allah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk kefasikan itu ya setelah iman adalah ini. Kata para ulama, ya, kata-kata wala talmizu, jangan kalian menjelek-jelekan, masuk padanya ghibah. Dan Allah mengatakan itu termasuk kefasikan. Sedangkan fasik itu termasuk dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa itu wail, Pak? Wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu lembah dalam neraka jahanam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur lebur. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazah dan siapa lumazah? Kata Az-Zajjaj, al-humazah, al-lumazah, alladhi yaktabun nas wa yaghudduhum. Yaitu orang yang suka menggibah manusia dan merendahkan mereka, menjelek-jelekan mereka. Tuh lihat Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail, Pak. Sedangkan wail itu tadi sudah kita sebutkan sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, di antara tanda dosa itu termasuk dosa besar, yaitu perbuatan tersebut diancam dengan neraka jahanam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, saudaraku. Dalil selanjutnya surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina itu. Siapa itu? Itu orang yang suka menggibah dan suka mengadu domba. Suka menggibah dan suka apa? Mengadu domba. Ya. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan dalam kitab Fathul Qadir, al-hammaz ay al-muktab linnas, yaitu yang suka menggibah orang. Ya. Dari itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Pak, ghibah itu termasuk dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Ya. Dalil dari hadis. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Masya Allah. Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di hari apa? Arafah. Di mana? Di Arafah, ya, yang merupakan negeri haram, di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram, ya. Ternyata Pak, merusak kehormatan seorang muslim seperti melanggar 3 keharaman. Keharaman negeri, keharaman hari, dan keharaman bulan. Itu menunjukkan sedangkan ghibah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Makanya berat Pak ghibah itu. Sebentar lagi Isya kita tutup dulu. Insya Allah setelah Isya kita akan lanjutkan lagi.
Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya, kajian bersama Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan insyaallah di sesi akhir nanti ada tanya jawab. Bisa jamaah silahkan untuk memberi pertanyaan lewat secari kertas nih, nanti di estafet ditaruh di depan atau di samping meja kami. Demikian, terima kasih kepada beliau Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Tes. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ghibah termasuk dosa besar. Dan tentunya objek yang digibah ini juga sangat berpengaruh, Pak. Seperti misalnya menggibah ulama tidak sama dengan menggibah orang biasa. Karena ulama orang-orang yang mereka harus kita jaga kehormatannya. Para ulama
orang-orang yang mereka itu disebut dengan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Adapun kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, di mana mereka sudah berusaha untuk berijtihad, lalu jatuh kepada kesalahan, jangan sampai hanya karena 1-2 kesalahan menyebabkan ulama ini langsung apa? Ya, istilahnya dibunuh karakternya. Ini bahaya. Demikian pula menggibah penguasa. Menggibah penguasa pun juga tidak sama. Karena Islam menyuruh kita untuk menjaga kewibawaan penguasa, pemimpin. Ketika digibah dan dijatuhkan harkatnya, akibatnya apa yang terjadi, Pak? Kewibawaannya hilang. Kalau penguasa sudah hilang kewibawaannya, rakyat pun jadi berani. Akhirnya tidak lagi mau taat. Akhirnya banyak sekali terjadi huru-hara dan yang lainnya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya, objek yang digibah ini pun sangat berpengaruh. Ya, semakin objek ini vital, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, maslahatnya besar, semakin menggibah mereka ini semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah menggibah nih, Pak, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah jatuh kepada gibah, yang harus kita lakukan adalah segera taubat. Segera apa? Taubat. Dan disebut taubat, kata Imam Nawawi, apabila memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yang pertama, an-nadm, menyesal. Yang kedua, al-iqla' anidz-dzambi, yaitu meninggalkan dosa saat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, syarat taubat al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini 3 syarat. Kalau dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berhubungan dengan siapa? Makhluk. Maka 3 syarat tadi dan ditambah 1 syarat lagi. Apa itu? Al-istihlal, minta maaf. Minta apa? Maaf. Sedangkan ghibah itu, Pak, berhubungan dengan makhluk atau dengan Allah? Makhluk. Makanya jumhur ulama mengatakan, ya, bahwa orang yang menggibah orang lain, di antara syarat taubatnya adalah wajib dia minta maaf. Wajib dia apa? Minta maaf. Ya. Di antara dalilnya juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man kanat indahu madzlamah li akhih." Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, sedangkan ghibah termasuk zalim tidak, Pak? Zalim. Min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm. Baik kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan ataupun dengan harta, hendaklah ia, ya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah ia minta maaf hari ini juga. Ya. Qabla an tu'khadh minhu yaumun la dinar wala dirham. Sebab nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa membayarnya dengan uang, Pak. Tapi di hari kiamat kita bayar dengan amalan soleh. Antum gibah sana, gibah sini, gibah sana, si anu digibah. Di hari kiamat antum bawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji. Tahu-tahu pahalanya buat bayar kezoliman. Bayar si anu, buat bayar si anu, buat si anu.
habis pahalanya, Pak. Ternyata masih banyak yang dizolimi ini. Maka dosanya orang yang dizolimi ini ditimpakan ke dia. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasul bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu, Pak? Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, walakinnal muflis yaumal qiyamah. Akan tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, siapa dia? Man ya'ti bi salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Orang yang datang membawa pahala salat, puasa, haji, zakat. Wah, pahala-pahala besar dia bawa. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya dia sudah banyak menzolimi apa? Orang. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqana dama hadza wa daraba hadza wa latama hadza. Ternyata ia pernah mencaci maki orang. Ia pernah mukul orang, pernah menampar orang, pernah mengucurkan darah orang. Fayu'ta hadza min hasanati. Maka ia bayar kezaliman itu dengan amalan solehnya. Dibayar semuanya. Fa in faniyat hasanatu, kata Rasulullah. Kalau ternyata amal solehnya, pahalanya habis. Sementara yang dizalimi masih banyak ini, Pak. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, diambil dosa-dosa mereka dan ditimpalkan kepada orang yang menzalimi ini. Tsumma turiha finnar, lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Aduh. Kan bangkrutnya nggak enak banget, Pak. Mendingan bangkrut di dunia apa bangkrut di akhirat, Pak? Kalau bangkrut di dunia masih ada kesempatan kita bangkit lagi loh, Pak. Bangkrutnya di akhirat, tidak ada lagi kesempatan, sudah. Habis pahala kita hanya karena kita rajin gibah. Memang terkadang gibah itu manis banget, Mas. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan dia wajib minta maaf. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Salah, Ibnu Muflih mengatakan ya, bahwa kalau dia minta maaf dengan menceritakan gibahnya menyebabkan malah semakin bermusuhan, malah berantem, maka lebih baik jangan. Misalnya datang, Mas, minta maaf ya Mas, kenapa saya sudah kemarin saya gibah kamu, bahwa kamu itu begini-begini, jadi marah dia, kurang ajar kamu. Akhirnya jadi berantem. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Maka pada waktu itu menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah ya, bahwa al-istihlal idza adda ila adhiyah ya sahibil haqqi wa ziyadatil jafwah bainahuma, bahwa minta maaf itu boleh harus kapan? Ketika tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, berupa semakin bermusuhan misalnya dan yang lainnya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan kalau gibah kita sampai kepada orangnya wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita nggak sampai ke orangnya, maka tidak perlu minta maaf, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kalau ada orang yang gibah orang lain di depan kita. Apa yang kita lakukan kalau ada orang menggibah orang lain di depan kita? Yang harus kita lakukan pertama, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini namanya kemungkaran, Pak. Ada teman antum misalnya
menceritakan keburukan si anu tuh orangnya ternyata ya gini, maka antum wajib mengingkarinya dan berkata, ya akhi, antum sudah menggibah dia, akhi, berat dosanya yo. Daripada antum gibahin orang, udahlah kita ngobrol yang lain aja. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa yang ternyata yang digibah itu nggak seperti itu, wajib kita bela, Pak. Wajib kita apa? Bela. Dan membela kehormatan seorang muslim itu pahalanya besar, Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela saudaranya yang digibah, maka ia berhak untuk dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela nanti dia pada hari kiamat dari api neraka. Masya Allah. Apalagi kalau ternyata ustadz antum digibah, dijelek-jelekin, antum diam 1000 bahasa, tidak ada pembelaan. Antum sebagai murid gimana? Bela. Kalau antum bela, Allah akan bela antum nanti pada hari kiamat. Allah. Cuma terkadang, Pak, kita yang ngebelanya ketakutan. Takut dibully, Mas. Ya. Kita katakan, ya akhi, bela supaya antum nanti pada hari kiamat apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dibela dari api neraka sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita mau dong. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya akhi, jadi ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa terhindar dari ghibah, Mas? Cara agar kita terhindar dari ghibah, yang pertama, sebelum kita berbicara, pikirkan dulu. Man arada an yatakallam falyufakkir. Siapapun yang ingin bicara, pikirkan dulu, jangan ceplas-ceplos. Biasakan. Terkadang kita itu, Pak, kebiasaan ngomong tuh ceplas-ceplos, Mas. Orang kalau ngomongnya ceplas-ceplos biasanya dosanya lebih banyak, Mas. Iya. Biasakan sebelum bicara, pikirkan dulu. Kira-kira ini dosa enggak? Kira-kira ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tidak bergaul dengan orang yang suka ghibah, kecuali dalam rangka untuk mengingkari mereka. Kalau ada orang kita tahu ini orang senangnya gibahin orang, kalau diingetin malah marah. Ada sebagian orang begitu, Pak. Ketika kita ingetin, Mas, jangan ghibah lah. Allah kamu ini, ya, sok suci. Atau yang lainnya. Waduh, Pak, mendingan pergi aja deh. Allah menyuruh kita untuk menjauhi majelis yang dimaksiati padanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat orang-orang yang mengecemooh ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Masuk padanya majelis ghibah. Maka kalau kita di majelis di situ digibahin, ya, menggibah orang dan yang lainnya, dan kita tidak mampu mengingkarinya, pergi, Pak. Jangan ikut-ikutan duduk di majelis seperti itu. Iya. Nah, ini cara agar kita terhindar dari apa? Ghibah. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari ghibah apa, Pak? Jangan pernah meremehkan orang lain, Pak.
Jangan pernah meremehkan seorang muslim pun, jangan. Biasanya kalau orang menggibah itu biasanya akibat meremehkan, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Dalam hadis riwayat Muslim, bihasbi mri'im minasyarr an yahqir akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim tuh, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Tuh. Di sini kata-kata Allah dalam ayat itu tadi, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada ya Pak, yang memperolok, memberikan sinyal Pak, bahwa sebab memperolok itu akibat merasa lebih baik. Kalaulah kita memandang dia lebih baik dari kita, pasti kita tidak akan berani memperolok. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya apa hakikat tawadu, apa itu tawadu Al-Hasan? Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Tawadu itu kamu ketika melihat muslim yang lain, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Iya. Kalau kita memandang seorang muslim, wah, sepertinya mungkin dia lebih baik imannya dari saya, dia lebih ikhlas dari saya, dia lebih takut kepada Allah dari saya. Saya yakin Pak, kita tidak akan berani apa? Menggibah. Iya. Antum bolehlah melihat orang lain berbuat dosa, bolehlah melihat kekurangan pada saudara antum. Tapi dari mana antum tahu bahwasanya antum akan mati di atas kebaikan? Kalau antum melihat teman antum berbuat dosa, bisa jadi setelah berbuat dosa dia taubat nggak Pak? Terus antum menjelek-jelekan dia karena dosa dia, padahal dia melakukan dosanya tersebut tidak terang-terangan. Kemudian antum menebar aib dia. Kemarin saya ngelihat si fulan ternyata nonton video porno, padahal dia nontonnya sendirian misalnya. Tapi kemudian disebarkan ke teman-temannya, ini termasuk ghibah, wallah. Ini termasuk apa? Ghibah. Mungkin dia setelah menonton video porno taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah, sementara antum dapat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kata Rasulullah SAW apa? La alaikum alla ta'jabu min amali ahadikum hatta tanzuru bima yukhtam lah. Kalian tidak perlu kagum sama amal seseorang sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kalau antum melihat seorang ustadz yang alim, amalnya hebat, wah jago dia dalam berbicara, kata Rasulullah, nggak perlu kagum dulu sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kita yang sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, sholat dan yang lainnya, siapa yang jamin kalau kita akan matinya di atas husnul khatimah Pak? Tidak ada yang jamin. Orang yang berbuat maksiat yang antum lihat, siapa yang jamin kalau dia matinya su'ul khatimah Pak? Bisa jadi dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia masuk surga, kita yang masuk neraka ya akhi. Maka kalau kita melihat hal seperti ini, insya Allah kita nggak berani gibah Mas. Apalagi gibah itu sudah kita sebutkan tadi termasuk kezoliman. Iya. Nah terus gimana dong Ustadz kalau saya digibahin orang? Kalau antum digibahin orang Pak, tenang, nggak usah marah, nggak usah ngambek Pak. Justru antum kalau digibahin orang,
antum sedang diuntungkan. Kok diuntungkan? Iyalah. Karena antum dapat pahala tanpa harus beramal. Terkadang kan cuma masalahnya, Pak, kitanya baper. Ada orang nyampein ke kita, itu si Anu kemarin jelek-jelekin kamu loh. Dia bilang kamu itu bodoh, bin goblok. Wah, kitanya langsung apa? Sepaneng, Pak. Kurang ngajar. Saya bisa balas dengan yang lebih berat loh, Mas. Dia itu lebih goblok dari himar. Waduh. Alas, Pak. Padahal kalau misalnya ada orang yang melaporkan ke kita, ada orang bilang ke kita, itu si fulan kemarin jelek-jelekin kamu. Dia orang katanya kamu tuh begini. Bilang ke dia, maaf, saya bukan domba. Kamu mau ngadu domba. Dan kamu ini mau mengadu domba sesama muslim, dan pengadu domba itu pelaku dosa besar, fasik juga, Pak. Kenapa kita percayai orang yang mau mengadu domba? Husnudzon dulu, jangan-jangan ente salah dengar kali itu. Ya akhi, kamu itu mau mengadu domba antara saya dengan dia, ya akhi. Kalau kamu dengar dia jelek-jelekin saya, harusnya kamu bela saya dong. Ada apa kamu sampaikan ke saya? Kamu pengen seneng ya kalau saya sama dia itu musuhan ya? Nah ini Pak masalahnya, Pak. Cuma masalahnya itu kita seringnya, Pak, baper, kesel, akhirnya balas dengan yang lebih apa? Kejam. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang lebih besar dosanya dari dia. Kita yang lebih besar dosanya dari dia. Pernah Al-Hasan Al-Basri disampaikan kepada beliau bahwa si fulan menggibahnya. Maka Al-Hasan Al-Basri langsung mengambil satu keranjang kurma. Lalu dia berkata kepada yang menyampaikan, tolong sampaikan kurma ini kepada si fulan dan ucapkan terima kasih. Masya Allah. Coba antum kalau digibah orang langsung antum kasih hadiah. Syukron jazakallah khairan. Iya. Ajib kan, Mas? Iya. Nah ini ya akhi. Jadi kalau kita digibah, sebetulnya itu keuntungan buat siapa? Buat kita. Kita nggak rugi sebetulnya. Kapan rugi? Kalau dimasukkan ke hati, baper, lalu membalas. Disitulah jadi rugi. Tapi kalau kita nggak balas, cuekin, maka itu keuntungan terus buat kita, Pak. Keuntungan terus buat kita. Makanya ketika kita banyak orang yang gibah, ngebully, dan yang lainnya, itu sebetulnya kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Kemudian saudaraku, sudah kita sebutkan tadi bahwa gibah itu dosa besar ya. Namun ternyata para ulama mengatakan ada 6 jenis gibah yang boleh. Ada berapa, Pak? 6 jenis gibah yang boleh. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Tahu nggak? Pernah dengar nggak kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi? Itu buku, Masya Allah, luar biasa, Pak. Berhak untuk kita baca buku itu. Dan penulisnya juga ulama yang luar biasa, Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini mu'tamad fil madhab syafi'i. Ya, pendapat-pendapatnya itu menjadi sandaran dalam madhab syafi'i. Kata beliau, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusul ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab."
Ketahuilah bahwa ghibah itu boleh kalau tujuannya benar dan syar'i. Ya. Dan itu ada 6 sebab. Boleh menggibah pada 6 sebab ini. Yang pertama, at-tadhallum, melaporkan kezoliman. Antum kalau melaporkan kezoliman ke polisi termasuk ghibah nggak, Mas? Enggak lah. Pak, saya lapor, Pak. Kemarin saya dizolimi sama si fulan. Atau kemarin itu si fulan menzolimi dia, mukulin dan yang lainnya. Enggak masalah, kata para ulama. Ya. Atsani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab. Minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya di sana ada kemungkaran dan antum tidak mampu untuk menghilangkannya. Antum lihat di situ ada perjudian, minum arak, minum-minum. Sementara antum kalau sendirian mengingkari nggak mungkin mampu. Maka datang ke Pak Polisi yang berwajib, Pak, di sana ada kemungkaran, mohonlah itu dihilangkan. Boleh, kata para ulama. Ya. Kenapa? Karena ini tujuannya benar, sahih. Ats-tsalits, yang ketiga, minta fatwa. Minta apa? Fatwa. Kalau misalnya seorang istri datang ke seorang ustadz, mohon maaf, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya, suami saya begini. Akhirnya terpaksa menjelaskan apa? Keburukan suaminya demi untuk mendapatkan fatwa dari seorang alim ulama, kiai, tentang sikap yang paling baik bagi seorang istri. Sebagaimana Khawlah datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan suaminya. Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu dalam surat apa? Al-Mujadilah. Ya. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Baik keburukan seseorang yang berbahaya. Ya. Contoh misalnya, Pak, di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, aku dilamar 2 orang laki-laki. Yang satu bernama Muawiyah, yang satu namanya Abu Jaham." Apa kata Rasulullah kepada sahabiat ini? Amma Muawiyah fasa'luk. Muawiyah sa'luk, fakir, gak punya duit. Amma Abu Jaham fala yad'u asahu ala an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya sebagaimana mengatakan suka mukul. Tapi nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Lihat, Rasulullah menyebutkan keburukan 2 laki-laki ini untuk kemaslahatan siapa? Wanita. Maka ketika kita tahu bahwa orang ini buruk, ya, maka kita wanti-wanti, hati-hati si fulan ini orangnya buruk ini, supaya yang lain selamat, boleh. Contoh misalnya dia pemikirannya sangat menyesatkan, nggak masalah. Atau misalnya ada orang yang kerjaannya ngutang sana sini, tapi nggak pernah bayar-bayar. Ini orang kalau ngutang udah banyak korban, sini ngutang, sana ngutang, tapi nggak pernah ada niat bayar. Terus antum ngelihat tiba-tiba dia mendatangi teman antum. Antum langsung datang ke dia, kamu saya lihat didatangi si fulan ngapain, mau minjam duit bukan? Hati-hati tuh. Itu orang kalau
ngutang nggak pernah bayar itu. Kata para ulama boleh, nggak apa-apa. Iya. Supaya orang lain selamat dari apa? Keburukan dia, Mas. Iya. Kemudian yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi, yaitu terang-terangan berbuat dosa, gak ada malu. Makanya bedakan antara orang yang berbuat dosanya sembunyi-sembunyi, lalu kita tahu, maka tidak boleh dibongkar aibnya. Dengan orang yang terang-terangan di depan manusia berbuat dosa, nggak tahu malu. Maka yang seperti ini nggak masalah digibah, kata para ulama. Supaya diambil pelajarannya. Dalilnya hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Iya. As-sadis yang keenam, at-ta'rif, yaitu untuk supaya dikenal. Contoh misalnya Pak, ada perawi namanya Al-A'raj, si pincang. Ini kan termasuk aib ya. A'raj itu namanya apa? Pincang. Tapi terpaksa para ulama Pak menyebutnya Al-A'raj supaya dibedakan antara perawi ini dengan perawi yang lain. Ya. Contoh lagi misalnya, antum bilang, Mas nanti kamu dijemput ya sama teman saya. Teman kamu cirinya seperti apa? Saya nggak tahu soalnya. Orangnya pendek, hitam, gendut. Terpaksa kita menyebutkan cirinya supaya dikenal. Kata para ulama, boleh. Karena ini untuk kemaslahatan. Ya, li ta'rif namanya, Pak. Ya. Maka yang 6 perkara ini dikecualikan oleh para ulama. Kata mereka, yang 6 ini boleh. Yang 6 ini apa? Boleh. Nah ini Mas ya, yang berhubungan dengan masalah ghibah saya kira cukup dulu ya. Ini kan udah malam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya Pak yang berbicara, dan buat kita semua. Maka dari itu hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang suka ghibah Mas. Terutama akhwat nih Pak. Akhwat ibu-ibu terkadang kalau ngumpul tuh suka ngerumpi Mas. Iya. Walaupun terkadang ikhwan juga sama begitu. Ikhwan ngomongin si Anu. Ya. Tujuannya terkadang cuma bercanda Mas. Itu si Anu itu kalau ngorok kayak kontainer itu, gak sadar kalau dia sedang menggibah lah Mas. Iya, baik. Nah, Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana batasan antara tabayun, klarifikasi, dan ghibah? Karena kadang berbicara dalam tabayun atau klarifikasi bisa menjadi berlebihan. Jazakallahu khair. Tabayun itu ya untuk sifatnya tujuan yang baik dan syar'i, nggak apa-apa. Karena sudah kita sebutkan bahwa 6 yang dibolehkan itu karena tujuannya apa? Sahih dan syar'i. Kalau memang itu tujuannya sahih dan syar'i, maka nggak masalah. Saya mau tabayun Mas. Saya dengar kamu itu
katanya berbuat begini. Apa benar, Mas? Bagus, Pak. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk apa? Tabayyun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepada kamu, tabayyun. Allah yang nyuruh kita untuk apa? Tabayyun. Ya. Akhi, saya dengar kalau kamu katanya ngomongin tentang saya, apa benar, Mas? Saya mutajawin aja. Saya soalnya cinta kamu karena Allah. Cuma masalahnya ada berita yang gak enak nih di telinga saya. Katanya kamu ngomongin saya gini. Apa benar, akhi? Dan saya berharap ini gak benar loh. Karena kamu kan teman saya yang paling saya sukai dan yang lainnya. Nah, penting, akhi. Ya, tabayun itu penting. Apalagi kalau yang membawa beritanya orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Ustaz, apakah termasuk ghibah kalau antara adik dan kakak suka menceritakan keburukan atau kekurangan orang tua dalam rangka curhat antara adik dan kakak? kalau sebatas curhat bukan untuk mengambil atau mencari solusi, termasuk ghibah. Iya. Tapi kalau untuk mencari solusi, gimana caranya supaya ibu kita nggak seperti itu lagi? Iya. Ibu kita ini kok pilih kasih ya? Dia ini condong sama si Anu. Gimana caranya supaya ibu nggak pilih kasih ya? Dalam rangka mencari apa? Solusi. Ini tujuannya benar. Tapi kalau hanya sebatas memuntahkan perasaan dan kekesalan, ini berarti tujuannya nggak benar, Mas. Maka itu masuk dalam apa? Ghibah. Seperti halnya antum para guru membicarakan salah seorang murid yang nakal. Gimana ini solusinya nih? Ya, menyebutkan si Anu tuh gimana supaya nggak nakal lagi dan yang lainnya. Boleh, karena tujuannya apa? Sahih dan syar'i. Iya. Tapi kalau hanya sebatas memuntahkan saja kekesalan, curhat, maka ini nggak boleh. Ini termasuk apa? Apalagi itu orang tua. Iya, Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya punya teman yang melakukan hal kurang pantas, yakni menggerayangi laki-laki ketika tidur. Bahkan bukan 1, 2, namun lebih dari 5 orang. Dan ada juga peristiwa di mana dia membuat skenario agar dia dapat tidur bareng dengan laki-laki yang dia inginkan. Pertanyaannya, apakah kita yang mengetahui peristiwa tersebut boleh mengingatkan kaum muslimin yang lain atas dirinya? Ini penyakit bahaya, Mas. Kalau tidak diingatkan nanti lebih banyak lagi korbannya. Dan mudaratnya jauh lebih besar nanti kalau kita diamkan. Maka enggak masalah, antum sampaikan kepada teman-teman, hati-hati si fulan suka itu tuh orangnya ya, suka gerayangin laki-laki. Ya. Kamu punya bukti? Ya, saya lihat sendiri, bahkan saya termasuk yang digerayangin. Misalnya. Ya. Nah, ini kalau memang kamu punya bukti silakan. Supaya tidak banyak jatuh apa? Korban. Masalahnya ini bisa nular, Mas. Ya. Kamu juga termasuk digerayangin. Iya, enak nggak? Enak. Ketagihan dong. Itu mulai tuh ketularan tuh. Ya, hati-hati. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya. Apakah jika kita tidak ikut mengingkari hibahnya termasuk ke dalam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Orang yang diam dari kemungkaran sementara dia mampu, kata para ulama, syaitanun akhros, setan bisu. Setan apa? Bisu. Jadi kalau kita tidak bisa mengingkari, setidaknya pergi, Mas. Setidaknya apa? Pergi, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Adapun antum diem di situ mau ngingkarin gak enak. Kan seringkali begitu. Gak enak saya sama temen. Ya akhi, dalam masalah seperti ini tidak ada istilah gak enak-enakan. Dia yang gibah aja merasa gak pernah bilang saya gak enak. Masa kita kemudian gak enak, kemudian kita diamkan dia berbuat maksiat? La wallahi. Kalau antum sayang sama teman antum, selamatkan dia dari apa? Dari api neraka. Tapi kalau antum diamkan, hakikatnya antum tidak sayang sama dia. Kan hakikat sayang itu, kata Ibnu Qayyim apa? Usaha untuk menyelamatkan saudara kita dari api neraka dan memasukkan ia ke surga. Sayang namanya, Mbak. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Misalkan kita menyampaikan kesesatan seorang dai yang ajarannya menyimpang agar tidak ada yang mengikuti kesesatannya, bagaimana hukumnya? Kalau memang terbukti secara dalil ya dan akurat bahwa memang ini dai-nya sangat menyesatkan pemikirannya dan bahaya, harus diingatkan, maka sudah kita sebutkan tadi Pak, itu termasuk perkara yang dibolehkan. Semua ulama ijma' sepakat ini boleh. Namun juga kita harus hati-hati. Jangan sampai malah membuat dia semakin tenar. Semakin apa? Tenar, masyhur, orang jadi malah penasaran. Sehingga tujuannya tidak mengenai sasaran. Nah, di sini kita harus lihat ya kemaslahatannya dan mudorotnya, karena dalam masalah ini tetap mempertimbangkan antara maslahat dan apa? Dan mudorot. Ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya. Saya pernah menzolimi, yaitu dengan memukul seseorang. Saya sudah berusaha untuk minta maaf kepadanya, akan tetapi dia belum atau tidak mau memaafkan. Lalu saya curhat pada orang lain akan keadaannya yang orang itu tidak mau memaafkan. Apakah itu termasuk ghibah? Tujuan curhat antum apa? Kalau tujuan curhat antum untuk minta solusi, gimana caranya supaya dia mau maafin, gak masalah. Karena tujuan antum sahih, syar'i. Antum datang ke teman, saya udah minta maaf sama dia tapi dia gak maafin, gimana ya caranya supaya dia maafin saya? Oh gampang Mas, kamu beli buah-buahan, kirimin. Besok kalau belum dimaafin juga, ya udah beli lagi yang lain, hadiah, kirimin. Tiap hari dikasih hadiah, lama-lama senyum juga insya Allah. Iya, lama-lama maafin juga insya Allah. Iya. Nah, jadi kalau curhatnya memang tujuannya syar'i dan sahih, nggak apa-apa. Tapi kalau curhatnya sudah kita sebutkan Pak, hanya untuk menumpahkan apa? Kekesalan, apa manfaatnya? Bahkan itu bisa saja khawatirnya malah masuk ke dalam apa? Ghibah. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
apakah menghibai orang kafir hukumnya sama dengan menghibai seorang muslim? Nggak tahu. Kalau ini saya nggak tahu, belum saya pelajari. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan membicarakan saudara yang melakukan kezaliman dengan orang tua kami dan saya membicarakan itu dengan saudara kandung yang lain? Apakah termasuk ghibah? Pertama, dia berbuat zalim ini secara terang-terangan nggak depan orang. Yang sudah kita sebutkan tadi, setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Yang kedua, tujuannya antum membicarakan dengan saudara kandung apa? Sahih syar'i apa enggak? Nah ini akhi, jadi yang namanya curhat itu jangan sampai membuka pintu ghibah. Curhat ya curhat, tapi kan kita harus tahu tujuan curhat apa. Iya. Nah ini ya, wallahu alam. Saya kira cukup ya. Gak usah dijawab semua pertanyaan. Ini masih ada hadiah masalahnya nih banyak ini. Bagi yang mau bisa jawab, insya Allah dikasih hadiah. Mau nggak? Taib. Ghibah secara bahasa artinya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Dari kata goib, betul. Ghibah secara istilah apa? Ayo angkat tangan, monggo. Silakan. Ya, Masya Allah. Ghibah itu ada beberapa bentuk sebutkan. Ada beberapa cara. Masya Allah. Yang menjawab bisa dikasih mic ya, monggo panitia. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan satu dalil haramnya ghibah. Iya. Oh, Masya Allah. Monggo, depan. Pakai pengeras. Pakai pengeras. Apa? Apa isinya? Monggo. Al-Hujurat ayat 12, baca. Ayo. Hah? Dalil haramnya ghibah. Kata antum surat Al-Hujurat ayat 12. Coba baca. Al-Humazah ayat 1 apa itu? Nggak apa Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan diganti pakai ya. Lumayatil lumayah. Orang Ayu Yogyakarta. Ini Mas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa ulama yang mengatakan ghibah dosa kecil? Santa nih. Pertanyaan berikutnya. Kita sebutkan tadi bahwa ghibah boleh dalam 6 perkara. Jika untuk apa? Bukan, betul itu. Kan saya sebutkan 6 dalam 6. Nah, 6 ini dibolehkan kenapa? Untuk menghilangkan kemungkaran dan untuk mencari sesuai syariah. Hah? Untuk menghilangkan kemungkaran
Enggak. Kan 6 tadi boleh. Kenapa 6 itu dibolehkan? Iya, belakangnya coba. Ya. Alasan yang syar'i, tujuan yang benar dan alasan yang syar'i. Betul. Sebutkan nomor 1 yang nggak boleh. Melaporkan kezoliman. Nomor 2, melaporkan kemungkaran. Apa bedanya dengan nomor 1? Meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, ya. 3, minta fatwa. 4, betul sekali. 5, nggak ada. Udah habis, Mas. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair pada Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan materi dan tanya jawab pada kesempatan malam ini. Kami dan seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Badan Pengelola Masjid Agung